Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya satu orang angkat doa. Anastasia dan Pak. Antonio Nanta, Benedika Elisa, Christine Vika, Pak. Alfika Nurjana, Pak. Ignas Pak. Sergio Harapan, Ada, Pak. Evarista Lami, Emerenciana Sartika, Omega Gunda, Ada, Pak. Dendi Juni, Ada, Pak. Graciana Satiman, Ada, Pak. Indriani Sati, Ada, Pak. Joshua Bastino, Ada, Pak. Leon Sony Akhil, Ada, Pak. Maria Delvina, Ada, Pak. Maria Saputra Nulo, Martinus Rainaldi Saputra, Ada, Pak. Martinus Sugianto Abun, Olivera Nardi, Ada, Pak. Servian Jenry, Ada, Pak. Stefania Afe, Ada, Pak. Ronaldo Janur, Ada, Pak. Yohanes Apiro, Ada, Pak. Josefina Prema Lestari. Bagi yang tidak hadir pada pagi hari ini hanya Agung Sugianto Agung ya, alasan sakit. Jadi hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu yang berkaitan dengan materi coding. Jadi hari ini kita masuk di memproduksi konten dan diseminasi konten digital. Dari sebelum itu supaya kita semangat dalam mendengar penjelasan ini. Dari sebelum itu Bapak ada satu game supaya semangat kita. Siap? Semuanya berdiri. Berdiri. Siap. Game-nya singkat. Kalau misalnya Bapak bilang tepuk 1, tepuk 2. Kalau misalnya tepuk 21, tidak sedikit baru. Bisa? Bisa? Bisa. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 2. Masih banyak yang salah. Kalau misalnya tepuk 1, 2, tidak sedikit. Cepat. Nah, yang kuat cepat. Bisa? Bisa. Nah,
dua. Tepuk 1 2. Masih salah. Ulang. Belum konsentrasi. Ulang. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1 2. Ada yang 3 kali. Tepuk 1 2. Kami hitung 1 2 3. Berarti 1 2 1 3. Bisa? Ulang 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 2 kali. Jadi untuk semangat. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Dari minggu kemarin kita berbicara tentang apa kemarin? Minggu kemarin pengelolaan data. Jadi untuk minggu ini kita membahas tentang memproduksi dan mendiseminasi konten digital. Seperti kita minggu depannya lagi kita buat konten. Jadi pada pagi ini kita hanya menjelaskan apa saja yang perlu dalam pembuatan konten. Ini tujuan pembelajaran. Yang pertama, murid dapat mengetahui apa itu memproduksi konten digital. Murid dapat mengetahui apa itu memproduksi konten digital. Tujuan yang kedua, murid dapat mengetahui apa itu mendiseminasi konten digital. Itu tujuan, ada 2. Kita masuk buat tujuan. Yang pertama, memproduksi konten digital. Di situ pengertian konten digital, pengertiannya itu adalah informasi atau pengalaman. Informasi atau pengalaman seperti teks, gambar, ada juga video, audio, informasi. Misalnya kamu pernah lihat di toko, ada papan informasi di luar toko. Di sini membutuhkan karya orang yang sekian. Pernah? Informasi juga banyak. Papan informasi. Itu tadi pengertiannya. Informasi atau pengalaman seperti teks, gambar, video, audio yang ada dalam format elektronik dan dipublikasikan di platform digital. Pernah lihat berita-berita di Facebook yang pakai link? Ada yang di Facebook itu. Ada yang tag misalnya tanda itu di sini berita. Itu contoh. Satu contoh. Itu pengertian. Yang kedua tujuan. Tujuannya yang pertama memperkenalkan dan memperkuat identitas mereka. Memperkenalkan dan memperkuat identitas mereka. Itu tujuan. Tujuan dari produksi konten digital. Tujuan pertama itu memperkenalkan dan memperkuat identitas mereka. Supaya tenar, bahasa gaul tenar. Dan contoh itu yang sekarang yang tren, konten yang tren apa? Siapa? Wah, itu. Sekarang mereka tenar, untuk memperkenalkan diri mereka dan memperkuat identitas mereka. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, mendorong interaksi seperti komentar. Jadi mereka membutuhkan komentar. Itu konten-konten yang bagus. Mereka membutuhkan komentar sama like. Supaya mereka dapat uang. Kalau misalnya mereka buat video
Kan video itu tidak ada yang komentar sama sekali dan tidak ada yang like. Berarti mereka tidak dapat uang. Itu. Mereka buat konten hanya mencari itu juga. Banyak yang komentar sampai berapa ribu memang. Yang like sampai berapa ribu. Kalau misalnya yang like itu di atas 1000 lebih, mereka dapat uang. Itu yang buat konten. Sehingga mereka buat konten itu tidak semaksimal. Maksudnya mereka buat ide yang bagus supaya videonya sedang menarik dilihat oleh orang. Itu yang mereka yang membuat konten. Tujuan yang ketiga itu mengubah audiens menjadi pelanggan potensial atau penjualan. Audiens, mengubah audiens menjadi pelanggan atau penjualan. Jadi mereka hanya buat secara video, terus audiens hanya klik komentar. Sekarang yang buat video dapat uang, kita yang nonton kayak kita buat kalau misalnya videonya lucu, kita hanya dapat ketawa. Mereka yang buat dapat uang. Tujuan yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan audiens. Jadi mereka juga menjaga hubungan baik dengan audiens. Kalau misalnya audiens berkomentar yang baik atau apa segala macam, mereka tanggapan dengan baik. Supaya jaga keamanan. Misalnya siapa yang misalnya dia buat konten, dia harus cari konten yang bagaimana semua orang tertawa atau menarik ditonton. Jangan begini kak, buat konten hanya yang kita itu pun buat video jalan, tidak ada yang nonton. Buat konten itu yang menarik, menarik ditonton, bikin orang-orang lain ketawa atau apa segala macam. Kalau misalnya kita buat video itu menarik dilihat oleh orang banyak, satu hari kita dapat 1000 lebih. Itu yang lain. Kalau misalnya kontennya baik. Jadi yang buat konten itu mereka pikir sampai berapa hari ini, bagaimana cara supaya videonya kami ini bisa dinonton oleh semua orang. Bagaimana supaya bisa video ini menjadi baik. Mereka pikir bukan begini, mereka hanya datang di sini langsung buat. Mereka ada konsepnya, konsep dalam pembuatan video. Itu yang buat konten. Sebelum mereka buat konten, ada konsepnya. Begini sebentar kita punya endingnya begini. Dari itu tadi tujuan. Yang pertama tadi memperkenalkan dan memperkuat identitas diri. Itu tujuan pertama. Yang kedua, memberikan pengetahuan. Dan yang ketiga tadi, mendorong interaksi seperti komentar. Dan yang keempat, mengubah audiens menjadi pelanggan. Dan yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan audiens. Jadi kalau misalnya kamu nanti buat konten, harus menjaga hubungan dengan baik dengan audiens yang dapat melihat kontennya kamu. Jangan kalau misalnya mereka komentarnya buruk, kamu juga jawabnya buruk. Santai selalu saja. Bagaimana mereka ini benar atau bagaimana? Dari itu. Dan buatlah konten yang audiens itu tertawa atau menarik. Saya lihat banyak ya TikTok sekarang. Ada yang laki-laki jadi perempuan. Pernah lihat? Konten. Yang perempuan jadi laki-laki. Mungkin menurut mereka itu yang paling menarik. Begitu. Ada juga yang rekam kita punya komentar itu tidak bagus. Masa laki-laki pakai permisi
pakai bajunya perempuan. Pernah lihat itu di TikTok? Banyak kok, apalagi yang sekarang itu supaya banyak yang lain. Itulah kita. Yang ketiga, tahapan dalam memproduksi konten digital. Yang pertama, perencanaan. Harus ada rencana, oke? Harus ada rencana untuk membuat konten. Yang pertama, perencanaan. Tentukan apa yang ingin Anda capai. Misalnya edukasi atau penjualan. Misalnya kamu buat konten tentang apa? Misalnya tentang menjual barang kosmetik. Tuh, konten yang bagus. Terus menjual perabot rumah tangga. Ada banyak. Konten. Itu pertama tadi. Pertama dari perencanaan, di dalamnya tentukan apa yang Anda ingin capai. Misalnya sebelum itu kamu tentukan, misalnya kamu buat konten apa, harus pikir. Tidak mungkin kita langsung turun di lapangan untuk buat konten. Pikir dulu, apa tujuan? Perencanaannya apa? Saya ingin membuat video ini. Rancangan saya buat video ini. Perencanaan yang kedua itu tentukan siapa target Anda. Siapa target Anda? Misalnya usia, minat, masalah atau dan platform yang mereka gunakan. Misalnya kamu buat video untuk anak PAUD, terus untuk orang tua, tentukan siapa target Anda. Misalnya untuk teman satu sekolah, untuk video itu kemarin. Untuk misalnya kamu buat video cara membuang sampah, ya, baik. Itu untuk teman-teman semua itu. Targetnya untuk teman-teman sekolah. Itu target buat video itu. Supaya teman-teman yang lain nanti nonton, oh begini cara membuang sampah ya. Nah. Dan yang ketiga, perencananya gunakan alat seperti Google. Itu gunakan alat seperti Google. Yang sekarang yang tren itu. Yang tren itu bukan mengubah suara kita apa? Google. Dia omong seperti suara kita. Kita tanya dia jawab. Dia juga tanya kita. Di Google yang sekarang, gunakan alat seperti Google. Yang ketiga, rencanakan jenis konten. Jenis konten apa yang kita buat? Harus ada rencananya. Misalnya jenis konten, ada banyak konten. Kita pilih. Kami mau ini Pak, konten ini. Itu yang pertama dari perencanaan. Dan yang kedua, eksekusi atau ending. Setelah rencananya matang, saatnya menciptakan konten. Pertama, terapkan narasi yang kuat. Endingnya nanti kita buat video pasti ada endingnya. Endingnya itu akhiran dari konten. Apa tujuan dari konten tersebut? Kita tidak buat konten sembarangan, pasti ada endingnya kita. Oh ini untuk ini, tujuannya ini konten untuk ini. Kamu lihat nonton konten, ada banyak konten itu selalu ada endingnya di belakang. Endingnya ini, konten ini, endingnya ini. Dari itu. Itu dari eksekusi atau ending.
Dan di dalamnya juga ada kualitas teknik, teknik dalam pembuatan video. Ada banyak teknik di dalamnya. Ada yang berperan sebagai misalnya laki-laki jadi perempuan juga di. Ada yang berperan baju gitu. Itu berkaitan dengan memproduksi konten digital. Pertama dari pengertian, kedua tujuan, dan ketiga tahapannya dalam memproduksi konten digital. Yang kedua, mendiseminasi konten digital. Di situ yang pertama pengertian. Pengertian di situ adalah proses penyebaran informasi atau konten yang telah dibuat. Konten yang sudah dibuat. Tadi kan di produksi konten itu kita ada rancangan, bagaimana perencanaannya. Sekarang masuk yang kedua, mendiseminasi konten digital. Penyebaran informasi atau konten yang sudah dibuat. Itu pengertian. Yang kedua, mengapa diseminasi itu penting? Mengapa diseminasi itu sangat penting? Konten terbaik sekalipun tidak akan memberikan hasil jika tidak ada yang melihatnya. Jadi misalnya kita buat konten, tidak ada yang nonton, tidak ada hasil buat kita. Mungkin kita punya konten kurang bagus, kurang menarik. Kalau misalnya konten kita bagus dan menarik, banyak yang komen. Mengapa diseminasi konten itu penting? Konten dapat menjangkau audiens di berbagai dunia. Konten dapat menjangkau audiens di berbagai belahan dunia. Di Jakarta ada yang buat konten, kita di sini tahu. Oh, ini konten yang sana. Itu konten. Bukan hanya misalnya kita dipakai buat konten di Paten ini, bukan hanya orang Paten saya melihat, bukan. Semua. Yang kedua, mendorong lebih banyak kunjungan ke website. Mendorong lebih banyak kunjungan. Kita harus mendorong orang supaya banyak yang komen kontennya kita. Kalau kita buat video yang apa? Yang menarik. Yang ketiga, semakin sering konten dilihat, semakin kuat pengenalan mereka. Semakin sering konten dibuat, berarti semakin sering pengenalan mereka. Jadi, yang buat konten bukan satu konten mereka punya. Kalau misalnya konten yang pertama mereka berhasil, banyak yang like, banyak yang komentar, berarti setelah itu mereka buat lagi. Bukan hanya satu, ada banyak. Yang keempat, saluran destinasi menyediakan data berharga atau siapa yang melihat, kapan, di mana. Yang ketiga, tahapannya. Tahapannya di sini dibagi menjadi 3 kategori, saluran, dan strategi. Kategori, contoh misalnya kategorinya milik sendiri dan salurannya itu adalah media sosial. Itu dari awal sampai 3 tadi. Kategori, saluran, dan strategi. Yang keempat itu strategi penyebaran. Strategi penyebaran, misalnya buat video dalam YouTube itu, kita ambil linknya untuk disebarkan ke orang-orang. Pernah nonton YouTube? Kamu pernah nonton YouTube? Nah, di situ kan ada tertera link. Kalau misalnya TikTok, bagaimana cara kita untuk video itu bisa kita berikan kepada orang lain? Kita share.
bagikan kepada orang lain. Kita copy link terus kirim. Itu tadi. Itu strategi penyebaran. Bagikan link kepada semua orang. Yang terakhir, tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi, tanpa mengukur, Anda tidak akan tahu apa yang berhasil. Yang pertama, analisis data. Gunakan Google. Gunakan Google. Yang pertama, gunakan analisis datanya, harus gunakan Google. Apakah ini datanya baik atau tidak? Yang ketiga, berapa banyak orang yang melihat konten? Berapa banyak orang yang melihat konten? Dan yang terakhir, berapa persentase orang yang berinteraksi terhadap konten? Jadi itu tahapan evaluasi. Bisa mengerti? Bisa. Jadi ini tadi. Pertama, memproduksi konten digital, di dalamnya ada pengertian, tujuan, dan tahapan-tahapan. Yang kedua, mendesimulasi konten digital. Di dalamnya ada 5 pengertian, mengapa desimulasi itu penting. Tahapan-tahapannya, strategi penyebarannya, dan tahap evaluasi. Jadi untuk materi memproduksi konten dan mendesimulasi konten digital hanya itu saja materinya. Jadi untuk minggu depan kita buat konten juga. Jadi sebelum buat konten, jadi hari ini Bapak bagi memang kelompok untuk membuat konten. Dari kelompoknya sebentar, kamu kerjakan apa saja perencanaannya untuk membuat konten. Dan kamu harus pilihkan salah satu konten menurut kamu bagus dan jelaskan tahapan-tahapannya. Untuk pembuatan konten selanjutnya, materi selanjutnya. Jadi di sini kita membagikan kelompok 3 kelompok. Ini ke belakang satu kelompok, ini ke belakang satu kelompok, dan paling ujung ini satu kelompok. Di sini kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang bisa duduk per kelompok. Kelompok berapa? Kelompok 1 itu. 1, 2, dan jadi tugasnya sebentar kamu kerjakan. Setelah itu kamu baca di depan ini apa saja konten yang kamu buat dan apa saja tahapan-tahapannya. Kamu kerja hanya 5 menit saja. Supaya sebentar kalau misalnya kamu sudah mengerjakan, supaya minggu depan kita buat konten. Siap? Kerja.
Kerja dan di depan kita hanya buat konten. Dan bagi teman yang tidak hadir bisa masuk di kelompok satu karena kelompok satu yang kurang orang. Oke? Siapa yang abun ya? Masuk di kelompok satu ya. Ya sudah. Kelompok mana yang belum? Kelompok satu sudah? Sudah. Kelompok dua? Sudah. Kelompok tiga? Baik, kalau sudah semua, dari yang maju pertama itu kelompok tiga sudah. Semua. Maju depan, semua. Satu orang baca semua. Apa hasil kamu punya kelompok? Di sini. Dari situ. Yang baca siapa? Sini. Lihat. Nah. Baca sudah hasil kamunya. Menurut kelompok kami, pemilih kelompok yang atas dan melakukannya video beredar menggambar karakter kartun atau cara mudah belajar pendidikan. Jadi tahapannya adalah tujuan membantu menjadi pengekspresikan diri dan mengembangkan sendiri atau mengenal audiens sendiri berpikir menunjukkan pengenal yang benar dan benar. Tujuannya adalah menunjukkan langkah-langkah menggambar atau menunjukkan menggunakan gambar dan menggunakan. Jadi hasilnya adalah murid dapat menjadi dan menggunakan untuk mengajarkan serta merasa lebih percaya diri dan Terima kasih dari sahabat coba. Untuk kelompok tiga punya.
video tutorial menggambar karakter kartun, atau cara mudah belajar. Seperti itu, bagaimana cara mudah dalam belajar. Ada tahapannya juga. Tahapannya tadi, tujuan pertama membantu murid mengekspresikan diri dan mengembangkan bakat seni. Bakat seni. Yang kedua, mengenal audiens. Murid yang mungkin membutuhkan tutorial yang sederhana dan visual yang menarik. Yang ketiga, proses menunjukkan langkah-langkah gambar atau bermain musik secara bertahap menggunakan gambar dan gerakan yang jelas. Yang ketiga, hasil. Murid dapat meniru dan mempraktikkan teknik yang diajarkan serta merasa lebih percaya diri dalam mengekspresikan kreativitas. Jadi itu untuk kelompok 3. Mereka punya bagian seni, dalam menggambar. Baik, untuk kelompok 3, terima kasih. Dari untuk dikumpulkan kelompok 3 harus buat video seperti ini. Untuk kelompok 3 silakan dulu. Yang berikut kelompok 2. Menurut kelompok kami memilih konten tentang sains eksperimen. Contohnya, video eksperimen sederhana seperti membuat pelangi dalam gelas atau membuktikan fenomena sains yang sering dianggap mitos. Tahapan dalam membuat konten adalah yang pertama tujuan, membuat pembelajaran sains menjadi seru dan menyenangkan. Yang kedua, mengenal audiens. Murid yang tertarik pada visual dan hal-hal yang menghibur namun tetap edukatif. Yang ketiga, proses. Melakukan eksperimen yang mudah diikuti, menyajikan fakta ilmiah di balik eksperimen tersebut, dan menggunakan visual yang mendukung pemahaman. Yang keempat, hasil. Murid dapat mengenali konsep sains secara praktis, belajar berpikir kritis, dan tertarik untuk melakukan eksperimen serupa. Baik, untuk kelompok-kelompoknya tentang sains eksperimen. Seperti dia berkaitan dengan IPA, sains eksperimen. Tadi kelompok 2, berarti minggu depan kamu harus buat konten seperti itu. Bagaimana cara membuat pelangi tadi dalam gelas, Dari kontennya itu membuat pelangi dalam gelas. Baik, silakan dulu. Terima kasih. Untuk kelompok 1 sekarang. Contohnya, proyek video yang menjelaskan tentang sejarah tokoh penting di daerah sekitar atau merayakan hari raya keagamaan dan adat setempat. Tahapannya yang pertama tujuan, meningkatkan kesadaran murid tentang sejarah dan budaya sekitar. Yang kedua, mengenal audiens, murid yang membutuhkan konten yang lebih mendalam dan menantang. Yang ketiga, proses, mengumpulkan data sejarah yang akurat, membuat narasi yang menarik, dan menggunakan video sebagai media untuk menceritakan kisah sejarah dan budaya secara visual. Yang keempat, hasil. Murid dapat menjadi lebih sadar akan barisan budaya dan sejarah mereka, serta mampu merenungkan dan menghormati peristiwa-peristiwa yang membentuk dunia. Baik, itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk kelompok 1 ini mereka membuat konten tentang sejarah. Sejarah. Baik juga itu konten sejarah. Itu tadi sejarah tentang sejarah tokoh penting. Misalnya kamu punya nanti misalnya siapa tokoh penting pendiri sekolah ini dulu? Siapa? Ini. Misalnya tokoh-tokoh penting dalam kekuatan sekolah ini yang dirikan siapa? Jadi itu saja dari kelompok 1 dan terima kasih. Silakan
Kembali ke tempat dulu. Jadi untuk konten yang kamu punya kelompok bagus, bagus. Itu ada tahapannya lagi. Tujuannya untuk apa? Setelah apa? Hasilnya untuk siapa? Hasilnya bagaimana? Jadi karena kamu sudah tentukan konten apa yang kamu buat. Dan minggu depan kamu buat dengan apa? Dengan judul yang masing-masing tiap kelompok. Di kelompok 3 tadi judulnya tentang apa tadi? Kesenian. Di kelompok 2 tadi ada eksperimen. Di kelompok 1 tadi sejarah. Jadi berarti minggu depan bisa buat konten sesuai judul masing-masing. Oke, baik. Karena waktunya sudah selesai, jadi sebelum kita pulang, Bapak memberikan kesimpulan. Dari kesimpulan yang tadi, yang pertama memproduksi konten. Di situ tadi ada tujuan. Memperkenalkan dan memperkuat identitas diri. Memperkenalkan dan memperkuat identitas diri. Itu tujuannya tadi. Tahapannya tadi ada perencanaan, ada juga edukasi atau ending. Itu tahapannya ada 2. Ending dan perencanaan. Rencana baru 3. Dan yang kedua tadi diseminasi konten. Diseminasi konten di dalamnya tadi pengertian, terus mengapa diseminasi penting, dan kemudian tahapan-tahapannya tadi. Dan yang terakhir strategi dan tahap evaluasi. Jadi itu yang berkaitan dengan memproduksi dan mendesain konten digital. Dari karena waktunya sudah selesai, dari minggu depan kita masuk di pembuatan konten. Oke? Bisa. Nah, jadi sebelum kita pulang atau sebelum kita keluar dari ruangan ini istirahat, satu orang angkat doa. Semuanya berdiri. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Ya, silakan. Dari itu tadi kita buat konten, masih di pembuatan konten. Untuk pada pagi hari ini sampai di sini, dan selamat pagi.